Assalamualaikum Eyang. Eyang, mungkin ada pesan untuk cucu Eyang yang sudah di sini. Apakah dia melanjutkan ritualnya atau cukup selesai Eyang? Ojo tinggal lako sholat. Kudu wong sing mulya atine, bersih saka atine. Ojo pateng petentang pententeng ning donya iki. Cukup rogomu. Ojo semena-mena karo wong liya. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Di daerah Ciangsana Bogor dipercayai ada sebuah makam yang berhubungan dengan Nyai Ronggeng. Bersama Bunda Dewi Amba, tim Ganjil mencoba melakukan penelusuran untuk membuktikan kesakralan dan kekeramatan makam tersebut. Bukan hanya menyimpan sebuah misteri semata, ternyata banyak orang yang memanfaatkan makam Nyi Ronggeng untuk mencari berkah, khususnya para penari. Bukan hanya untuk meminta rejeki, ada juga yang datang ke sana untuk minta nomor. Lantas, siapa wanita yang ada di dalam makam Nyi Ronggeng? Inilah penelusuran bersama Dewi Amba untuk membuktikan kesakralan makam Nyai Ronggeng. Baiklah pemirsa Ganjil, malam ini Bunda ada berada di makam keramat Ciangsana. Di makam kita menuju ke makam Nyai Ronggeng ya. Jadi di sana kita lihat bagaimanakah keadaan makam tersebut. Biasanya di sana banyak sekali orang yang melakukan ritual-ritual. Pasti ada aja ya, setiap hari ada bergantian atau mungkin mereka menginap di sana 1-2 malam untuk mencari berkah atau ngalap berkah dari makam tersebut. Makam di sini luar biasa ya, dan bukan hanya 1-2. Di sini banyak sekali makam keramat. Di sini ada beberapa makam juga ya. Ada beberapa makam di sini yang memang sudah termasuk makam-makam yang benar-benar keramat. Nah, di sini. Nah, ini salah satunya di bawah pohon itu ya. Ini. Nah, di sini di bawah ini ya. Makam sini ya. Ini di sini kan ada pacul ya, terus itu makam inilah yang sering sekali kadang orang datangin. Nah, ini juga ada beberapa makam di sini yang sering didatangi. Ini makam tua ya. Jadi di sini benar-benar sudah puluhan tahun ya makam di sini. Dan tujuan kita adalah nanti ke makam yang ada di sana. Di daerah sana itu adalah makam keramat yang paling dikeramatkan. Kenapa Sini. mungkin dianggap keramat, Bun? Apakah memang sering, seberapa besar mungkin tokoh itu dianggap keramat? Jadi gini, ceritanya yang utama adalah orang kemarin pasti ke makam Nyai Ronggeng ya. Tentunya banyak sekali ada artis-artis ya, baik mereka penyanyi lokal maupun penyanyi-penyanyi yang sudah punya nama. Nah, mereka kemari untuk mengalap berkah supaya mungkin kerejekian mereka berubah lebih bagus lagi, lebih laris, lebih tenar seperti gitu. Nah, yang terkenal ini adalah Nyai Ronggeng. Beliau makamnya sangat pojok sekali, dan di makam situ banyak sekali terkenal makhluk tinggi besarnya, yaitu Gondoruo. Seperti gitu. Jadi, iya, dia menjaga karena makam ini memang luar biasa ya. Auranya sangat luar biasa. Yang Bunda rasakan tadi ya, kita sebelum melangkah kemari, di sini ada beberapa makhluk yang lewat ya, terutama di sebelah situ ya. Nah, daerah situ itu sangat unik sekali, makam-makam yang di rumah ini ya. Seperti di sini, ini ada yang duduk nih. Nah, sini ada yang duduk ya. Ada yang duduk kan, lumayan, lumayan ya. Jadi di situ
luar biasa lah makam di sini nih, benar-benar wingit. Jadi sebenarnya menurut Kuncen kita tidak boleh ke daerah sini, apalagi malam seperti ini, karena memang auranya sangat luar biasa ya. Tapi karena kita memang ada mau lihat ke sana seperti apa makam tersebut, ya kita akan ke sana sekarang. Oke, kita ke sana. Sini ya, kita jalannya kemari. Oke. Ya. Nah, jadi kita kemari jalannya. Oke. Tapi di sini juga ini juga nggak sih Mas, yang ngalap berkah mungkin ada orang cari mustika kah atau apapun, banyak juga nggak sih? Iya, ada mereka yang cari nomor ya, cari nomor togel, atau mereka mencabut apa? Mustika atau keris atau batu seperti itu. Jadi ada di sini. Nah, ini yang kita injak ini sebetulnya makam, tapi sudah tidak ada patoknya ya. Udah nggak ada patoknya. Ini makam. Nah, patoknya sudah tidak ada karena memang ini makam tua semua. Nah, ini sini. Ayo kita kemari, Bunda tunjukkan. Ini bukan makam itu ya. Di sini banyak sekali orang yang ngalap berkah. Ada bekas pendidikan itu, Ya, ini bekas mereka melakukan ritual. Dan kalau mereka sudah berhasil melakukan ritual di sini, biasanya mereka membawa sesajen-sesajen yang sudah mereka janjikan. Ini makam siapa Bu? Nah, di sini tidak bernama semua sayang. Karena ini makam sudah lama, hanya saja dipugar. Nah, kalau ini masih belum lama ya makam-makam sini. Kalau ini sudah lama semua, cuma dipugar, diperbaiki. Di belakang apa Bun? Di belakang sana makam juga. Ini makam tua juga. Kira-kira berapa Bun usianya, ratusan tahun kah atau berapa? Ada yang sudah ratusan tahun, ada yang sudah 100 tahun juga ada. Terutama itu yang Nyai Ronggeng itu paling tua sekali di sini gitu. Nah, Bunda pertama kali kemari menelusuri jejaknya seperti apa, dan ternyata Nyai Ronggeng itu adalah dia seorang perempuan yang sangat cantik sekali yang mempunyai grup ronggeng ya, seperti itu. Nah, dia pemimpinnya karena kecantikan yang luar biasa. Dia banyak sekali yang ingin seperti dia. Nah, cuma kehidupannya memang cukup tragis seperti itu. Nah, bisa sambil di sana kali. Oke, ya kita ke sana ya. Bun, saya salpok sama pohon bambu itu Bun. Mana nih? Belakang Bunda tuh. Ini. Ini di sini. Oke. Di sini penampakan di sini sering terjadi ya. Karena sini juga sini di sini ya sering terjadi penampakan tikus, nggak apa-apa. Sering terjadi di sini, suka ada yang duduk di sini, suka ada yang duduk nongkrong ya, terutama orang-orang yang di sini melakukan ritual di sini nih. Nah, mereka kalau melakukan ritual di sini, nah di sini suka ada yang duduk, dan ini suka seperti ada hujan-hujan pasir seperti itu. Jadi pasir semua tuh Bun ya? Iya, tapi iya seperti itu. Jadi hujan-hujan pasir. Tertentu nggak sih Bun, mungkin hujan pasir ya? Oh, enggak. Itu khusus malam apapun bisa saja. Asalkan mereka melakukan ritual di sini gitu. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Kiprol nih Bun. Nah, ini kalau ini yang seperti ini makam-makam yang belum lama tetapi sudah sekian puluh tahun lah ya. Udah ada yang udah 50 tahun, ini ada yang umum atau makam memang khusus orang-orang tertentu aja Bu? Iya, ini makam umum sebetulnya makam umum, tetapi dulunya ini bukan makam umum ya. Seperti ini ya, ini ditutup nih. Ini makam juga. Makam ini ditutup. Makam ini ditutup. Kayak rumah biasa Bun, tapi makam ya? Makam. Hanya saja makam ini dikunci karena ini sebenarnya bukan makam keramat ya. Tapi pemiliknya mengunci ini, jadi keluarganya mengunci, melarang gitu. Nah, seperti makam ini. Ini ya kita lihat makam yang di sini. Ini ada apa Bun kalau di belakang? Sama, semua makam. Ini makam semua. Oke. Sini. Nah, ini makam. Sini ya.
Nah, di sini mereka kadang seperti ini nih, bawa air ya kan. Ambilnya di daerah sebelah sana. Nah, itu ada sumur di sana. Sumur apa, Bun? Sumur keramat juga. Itu sumur itu sudah dipindah ya. Dipindah tapi tidak mau. Oh, ada payung, Bun. Ada. Berarti payung hitam tuh, Bun. Nah, payung ini nih biasanya kalau untuk orang yang dukun-dukun lah ya. Biasanya suka diambil untuk satu keilmuan seperti itu. Nah, ini makamnya cukup. Ya, ini pohon ini juga cukup lumayan ya. Apa, Bun? Apa yang buat Bunda bilang apakah memang ada sesuatu di pohon ini? Ada. Pohon ini lihat ada tokek berjalan ya tuh tadi sebelah sana tuh. Ada tokek. Nah, ini kalau pohon ini sudah bertokek, biasanya dia ditunggu atau dihuni oleh makhluk seperti gondoruo gitu. Nah, ini tadi ada tokek, lihat nggak? Ada tokek jalan. Nah, ini kan makam yang tadi yang tempat orang ritual. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke makam itu. Setelah melakukan penelusuran di sekitar makam Nyai Ronggeng, Dewi Amba bertemu dengan peziarah yang sudah 3 hari ingin mencari ketenaran. Berapa keramat sih sampai akhirnya dia dikhususkan makam ya, sampai banyak orang minta datang, apalagi artis-artis gitu. Ya, makam ini termasuk makam keramat yang memang banyak sekali kejadian-kejadian aneh di dalamnya ya. Dan kayaknya ya ini ada sepatu ya, kayaknya ada orang lagi ritual di sini. Kita ganggu sebentar, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Masih belum pulang, masih di sini. Iya. Nah, ini salah satunya ya Mbak. Ini siapa namanya Mbak? Nah, Mbak Semi ini di sini sudah 3 malam kayaknya ya. Ini malam ketiga. Dia sedang mencari petunjuk atau wangsit dari makam Eyang Ronggeng, Nyai Ronggeng ya. Ini makam Nyai Ronggeng. Seperti itu. Boleh kita tanya-tanya dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bun, ini ada salah satu mungkin pengunjung atau saudara yang katanya mungkin sudah ini masalah, ada apa nih tiba-tiba Bunda menemukan memang biasa mereka meninggal. Nah, biasanya orang datang kemari ini mereka mencari berkah ya, atau ngalap berkah supaya mungkin kehidupannya atau ada sesuatu yang diinginkan seperti itu. Oke, kita tanya Mbak Semi, kemarin ini tujuannya apa ya Mbak? Biar kehidupannya lebih makmur, lebih sejahtera, biar mencari berkahnya juga sih dari mbah buyut-buyut, terutama sama leluhur kita ya, gitu. Tapi di sini bukan minta kan, artinya mendoakan supaya dapat berkahnya dari beliau. Kita itu menjalin silaturahmi gitu, biar nggak putus dari namanya masih sesaudara lah ya, sesaudara umat Muslim gitu, saling mendoakan biar kita yang di dunia juga mendoakan beliau yang sudah tidak ada juga mendoakan kita yang ada di dunia. Gini Mbak, Mbak kan di sini sudah 3 malam ya, nginep dan tidur di sini. Pengalaman apa yang Mbak rasakan selama nginep di sini? Mungkin ada pengalaman yang bikin merinding atau seperti apa? Kalau merinding sih bagi saya sudah tidak ya, karena sudah terbiasa di sini gitu. Jadi ya lebih ke cari nyaman juga sih di sini. Jadi kayak merasa pengen tenang aja gitu. Terus ada pengalaman apa gitu dari malam pertama sampai ini, kalau ini kan malam ketiga ya, berarti sudah 2 malam di sini. Pengalaman apa yang dirasakan? Oh pasti kalau malam biasanya ada bunyi yang biasa lah ya. Bunyi-bunyi gitulah ya. Cuma bagi yang belum terbiasa mungkin ya bunyi-bunyi yang aneh kayak gitu. Kalau saya emang udah biasa, jadi ya hal biasa lah, namanya di pemakaman gitu kan, apalagi ini pemakaman umum gitu. Oke, saya dengar mbaknya nih dari jauh ya, dari Indramayu lumayan loh kemari, terus nginap di sini untuk mencari berkah. Mbak tahunya dari mana di sini ada makam keramat? Apakah karena memang sudah banyak orang datang kemari seperti artis-artis Indramayu kan banyak yang datang kemari juga?
Iya, karena dari keturunan leluhur saya juga ada dari mbah buyutnya gitu, dari keraton. Jadi ya dari pihak saya sebagai cucunya, cucu buyut, jadi saya silaturahmi juga ke mbah buyutnya. Oke, demikianlah pemirsa, Mbak Semi ini datang jauh ya dari Indramayu kemari untuk mengalap berkah di makam buyut beliau. Selama ritual di sini, apakah sudah mendapat petunjuk atau belum dari yang ada di sini di makam ini? Untuk petunjuk sih belum 100% ya, karena ya namanya kita lagi mengalap ya, satu mengalap berkahnya dari Allah SWT, dua dari buyut-buyut kita atau leluhur kita. Oke. 70%. Gini, kalau Bunda bantu, apa bersedia untuk melakukan ritual di sini? Pemirsa, kita akan bantu Mbak Semi biar cepat, artinya mungkin bertemu dengan eyangnya yang ada di sini. Sosoknya seperti apa? Kita panggil Den Gandhi ya. Beliau yang bisa menyelaraskan daerah sini supaya tidak ada gangguan pada saat saya ritual untuk Mbak Semi ya. Bang Gandhi. Ini Bang Gandhi, ini kita mau minta tolong karena saya kan mau menyelaraskan Mbak Semi. Jadi Bang Gandhi ini saya minta tolong untuk tempat ini biar diselaraskan dulu seperti itu. Sebelum kalian bersila dimanapun, kalian itu harus salam dulu. Jadi contohnya gini ya, kayak assalamualaikum, assalamualaikum, assalamu alaika, wahai para wali-waliullah, malaikat-malaikat Allah, rijaul gaib yang ada di sini, arwah-arwah suci, kodam-kodam malaikat Allah, leluhurku, eyang-eyangku, juga sohibul wilayah, sang yang dang yang, Ciang Sana, makam keramat Ciang Sana Bogor, kota wisata. Al-Fatihah. Nah, itu berarti Anda menghargai sohibul goib di sini. Nah, sementara Anda sudah memberikan suatu hadiah Al-Fatihah, berarti mereka apa? Mereka tahu Anda menghargai adanya mereka. Nah, setelah itu tergantung niat Anda kepada sohibul wilayah di sini, sohibul makom di sini. Tergantung permintaannya, tapi tetap mintanya kepada Gusti Allah. Di sini hanya perantara. Ya, jadi jangan pada salah kaprah kita pada minta ke makam, bukan. Semua itu ada perantaranya, ya. Orang hidup juga ada perantaranya, sukses pun ada perantaranya. Sebelum kita kenal Tuhan, kita ada perantaranya. Ya, jadi kita harus tahu tentang kesadaran diri. Kita letak di mana, kita berdiri di mana, kita harus sopan santun. Salam-salam dulu, ya. Setelah itu lanjut dengan hajat Anda. Nah, di situ nanti kalian akan mengerti tentang reaksi kegoiban atau energi di sini. Setelah kalian tahu tentang kegoiban, Anda akan percaya, oh iya, goib itu ada. Tidak orang asal ngomong. Nah, di situ juga tirakat kembali sesuai dengan hajatnya. Segitu aja yang saya bilang tadi untuk menyelaraskan. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita harus sopan santun, kita salam-salam.
Dan kita jaga parameter lagi. Jadi kita supaya ini eyangnya berarti benar ya, eyangnya dia, karena ini sudah mulai memasuki raga mbaknya ya. Alhamdulillah. Mungkin kita tanya, ada pesan buat cucunya. Assalamualaikum eyang. Eyang, mungkin ada pesan untuk cucu eyang yang sudah di sini. Apakah dia melanjutkan ritualnya atau cukup selesai eyang? Cukup awakmu, cukup rogomu, saking wong sing jahat semua orang awakmu. Baik eyang, terima kasih eyang. Pesannya cuma itu aja eyang. Ojo tinggal lako sholat, kudu wong sing mulya atine, bersih saka atine. Ojo jahat karo wong liya, mergo awakmu iki titipan saka marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Ojo ono semena-mena karo wong liya, mergo kowe dudunya iki dudu milikmu. Dudunya iki dudu mangsamu. Kudu iki ning donya iki duwe nama Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ojo pateng-petentang pententeng ning donya iki. Cukup rogomu. Ojo semena-mena karo wong liya, mergo wong bisa nglakuke sapa wae. Jaga mulutmu, jaga silaturahmimu. Matur suwun ya. Ya, demikianlah yang dari mbaknya ya, datang untuk memberikan nasihat dan wejangan. Mungkin pemirsa Ganjil Misteri bisa mendengarnya, karena saya sendiri kurang mendengar ya, karena suaranya terlalu lembut. Itulah sosok Nyai Ronggeng yang memang sangat lemah lembut sekali. Ya, beliau sudah agak agak masuk dan keluar. Ya, kita sadarkan dulu ya, kasihan nih. Ada air? Sudah? Sudah? Oke. Gimana nih Mbak, gimana rasanya eyangnya memasuki raga? Senang sekali. Senang sekali. Iya. Jadi sosoknya mungkin seperti apa mungkin Mbak? Memang beliau itu sangat diagung-agungkan ya, bukan berarti diagungkan dalam artian yang sangat musyrik, bukan, tapi yang sangat dihormati oleh orang lain dalam hal apapun. Sangat orang lain mau meminta bantuan sama beliau, beliau sangat welcome gitu sama beliau. Jadi orang lain pun tidak ada yang mau berbuat ibarat kata jahat sama beliau. Beliau orang yang sangat baik. Tapi memang kesini sebenarnya mau pintar sih buat sebenarnya profesinya apa kalau betul? Saya profesinya juga di bidang entertainment juga, di bidang ada usaha juga. Jadi ya silaturahmi ke Mbah Buyut, Mbah leluhur kita, biar tali silaturahmi itu tidak putus gitu, maupun di dunia ataupun di akhirat. Saya mendoakan beliau, beliau juga mendoakan saya di sana gitu. Tapi melihat sosok Nyai Ronggeng sendiri tadi sudah bisa melihat gak sih tadi Iya. Gimana sosoknya? Dia sangat cantik ya, cantik,
berkain hijau, selendang kuning gitu. Jadi lembutlah hatinya, bersih dia, sangat membantu sesama orang gitu. Tapi ini cocok gak buat sama Mbak sampai masuk nih? Ya, berarti beliau welcome sekali ya dengan mbaknya ini, karena beliau kita tidak butuh waktu lama untuk menetralisirkan atau memasukkan beliau kepada raga mbaknya sendiri ya. Jadi dengan kata lain, insya Allah apa yang diniatkan mbaknya ini dari rumah akan terkabul seperti itu. Oke. Iya, memang saya merasa. Karena gini, karena walaupun sudah keluar dari sini dia tidak langsung pergi, tapi masih ada di sampingnya. Gitu, beliau masih ada di sini menemani, karena ya bagaimanapun juga beliau ini kan masih ada mungkin kakek buyutnya masih ada keturunan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Mungkin habis di sini kan ada sumur. Ada. Itu buat apa? Biasanya mereka mandi dulu di sana, baru mereka kemari. Seperti mbaknya sudah mandi di sana atau sudah langsung kemari? Gimana? Iya, saya langsung ke sini. Langsung ya. Seharusnya kan kita mbaknya ini ya seharusnya mandi dulu di sana, kemudian baru beliau tirakat di sini. Nah, beliau sudah tirakat di sini 3 hari. Mudah-mudahan apa yang Mbak cita-citakan, apa yang Mbak harapkan terkabul ya.